Jadi kepada saudara-saudaraku semuanya, insya Allah yang penting apa yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Sudah tidak pernah, nggak usah berpikir apapun, semuanya akan ditanggung oleh Allah. Ini demi Allah, demi Rasulullah yang saya rasakan. Maka mulailah dari hati yang paling dalam, yang paling bening dulu. Nanti insya Allah semuanya akan menyebar kemanapun. Itu yang perlu untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, monggo saudara-saudaraku semuanya, terutama yang sedang bersama saya, yang sedang mengolah rasa dan mengaji di sini, di dalam hidup ini apapun yang akan kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kebaikan kita. Maka saya wajibkan, selalu saya ulang-ulangi kepada saudara-saudaraku semuanya, terutama yang sedang mondok, yang sedang berada di padepokan ini. Yang pertama, ketika jenengan masuk di dalam padepokan ini, berarti jenengan sudah masuk di dalam satu keluarga. Di dalam satu keluarga harus saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Tidak perlu belajar berbagai macam hal, cukup satu dulu yang perlu jenengan pelajari dan laksanakan, yaitu belajar tentang adab. Termasuk saya sendiri, ini terus selalu belajar dan selalu mengajar kepada diri saya sendiri. Yang paling penting di dalam hidup ini ialah adab. Yang paling penting di dalam hidup ini adalah adab. Kalau sampean menjalankan adab, pasti sampean mendapatkan ilmu. Ketika jenengan menjalankan hidup jenengan dengan adab, dengan akhlak, sudah pasti jenengan akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau jenengan belajar ilmu tanpa adab, maka tidak akan ada gunanya. Karena yang diajarkan oleh orang tua saya dahulu bukan diminta untuk mencari ilmu. Ketika dipondokkan, bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk belajar adab. Adab sopan santun kepada orang tua, adab sopan santun kepada guru, kepada teman, kepada masyarakat. Karena ketika kita beradab, kita menghormati orang lain, sejatinya kita menghormati diri kita sendiri. Ketika kita memuliakan orang lain, sejatinya diri kita memuliakan diri kita sendiri. Maka ketika dahulu saya dipondokkan di pesantren itu, tidak ditanya sudah hafal berapa kitab, sudah belajar ilmu apa, tetapi tentang bagaimana saya kepada guru-guru saya. Yang dilihat oleh orang tua saya ketika saya pulang dari pondok, bagaimana adab saya ke orang tua saya, adab saya kepada ibu bapak saya, kepada kakak saya, dan kepada masyarakat. Ketika saya pulang, adab saya kepada orang tua, terutama ketika ada yang tidak bagus kepada masyarakat, itu sudah menjadi teguran keras untuk diri saya. Itu yang paling utama. Terus perlu juga untuk dipahami bahwa ketika jenengan menjalankan adab, maka akan banyak ilmu yang masuk ke dalam diri panjenengan. Maka saya minta untuk semua saudaraku yang masuk di dalam padepokan ini, mari sama-sama kita mempelajari, mengkaji diri, dan melaksanakan adab yang baik, terutama kepada teman-teman kita, kepada lingkungan dan lain sebagainya. Setelah itu, mari lakukan kewajiban kita. Yang terutama untuk santri, sholat malamnya saya minta untuk selalu berjamaah. Mau tidak mau, saya tidak mau tahu jenengan dulu bagaimana di luar, tetapi ketika ada di dalam, maka jenengan sudah menjadi keluarga saya. Dan jam 1 malam harus semuanya sudah mandi malam. Setelah sudah mandi malam, sholat taubat, sholat hajat, membaca istighfar, sholawat, dan membaca asmaul husna.
ini menjadi rutinan tetap. Jadi siapapun yang mau masuk ke dalam padepokan ini mulai nanti malam harus mengikuti peraturan dari lurah pondok. Sholat malamnya dilaksanakan berjamaah. Sholat malamnya dilaksanakan berjamaah. Dan semua yang masuk di dalam pondok harus mau mengikuti pengajiannya. Seperti ngaji kitab ta'lim muta'alim oleh lurah pondok, ngaji kitab alala, subuhnya sorokan, alif baktaknya dilaksanakan. Siapapun yang masuk harus mau melaksanakan peraturannya. Untuk HP bisa dijadwalkan ketika malam jam berapa. Jadi tidak selalu harus megang HP. Insyaallah semuanya tidak usah bingung tentang nanti beli buku dari mana, beli kitab dari mana, pakaian dari mana. Insyaallah nanti semuanya akan ditanggung oleh pondok, oleh padepokan. Yang penting ikhlas belajar saja, insyaallah. Hari ini insyaallah saya akan membagikan 2 tasbih, berarti 5. Satu tadi yang dikirim untuk saudara kita yang ada di Indramayu. Untuk 2 yang berada di tempat ini dan 2 yang berada di YouTube. 2 yang ada di tempat ini dan 2 yang ada di YouTube. Untuk pertanyaannya, yang menjawab yang pertama insyaallah saya berikan 1 tasbih, dan yang kedua yang menjawab yang pertama dengan benar maka akan saya berikan tasbih juga. Tolong tuh admin dicatatkan dicatatkan. Pertanyaannya yang pertama untuk saudara-saudaraku semuanya, untuk mencapai kepada Allah, mohon dijawab. Coba di sana. Untuk pertanyaan pertama saja. Apa ya? Pertanyaannya belum sudah menjawab. Alhamdulillah. Yang mungkin ada mic 2 saya. Satunya untuk penjawab yang ada di sini, dan satu ada untuk penjawab yang ada di yang pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa sampai kepada Allah dan di mana Allah itu? Mengasihkan nanti mic-nya. Coba pertanyaan. Bagaimana untuk sampai kepada Allah? Jawaban pertama. Yang kedua, di manakah Allah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai hati kita kepada Allah, yaitu qalbun salim, hati yang selamat. Dalam arti hati yang selamat, hati yang bersih dari kotoran-kotoran, masuk dosa-dosa. Dan di mana letak Allah, yaitu di hati, di keyakinan kita, di syirik.